Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navita Sintia Rumpe dari PPD 34 kelompok 4 subkelompok A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kista ovarium berdasarkan pemeriksaan eksplorasi rektal dan pemeriksaan dari USG. Kista ovarium adalah suatu kondisi di mana pada ovarium terjadi pertumbuhan folikel satu atau lebih dari satu folikel maupun pertumbuhan daripada korpus luteum. Normalnya, hipotalamus menghasilkan GnRH, yaitu gonadotropin release hormone, yaitu sebuah hormonal yang berfungsi menstimulasi hipofisa anterior untuk menghasilkan FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Nah, hormonal ini berperan pada ovarium untuk perkembangan dan pertumbuhan folikel primer menjadi sekunder, tersier, hingga menjadi folikel degraf atau folikel dominan. Misalkan ini ovarium, ada folikel yang berkembang. Di bagian folikel itu ada beberapa bagian folikel. Folikel ini ada sel TK eksterna dan sel TK interna. Kemudian ada antrum folliculi. Di dalam antrum folliculi ada sel telur yaitu oosit. Nah, sel TK interna ini nantinya akan menghasilkan hormon estradiol. Seiring dengan pertumbuhan folikel, sel TK interna menghasilkan hormon estradiol. Estradiol ini fungsinya untuk memberikan feedback positif ke hipotalamus. Feedback positif dalam bentuk apa? Yaitu seiring dengan meningkatnya estrogen. Ini kadar estrogen yang mencapai kadar optimum akan menstimulasi terlisisnya hormon LH yang dihasilkan oleh hipofisa anterior. Nah, LH ini berfungsi agar terjadi proses ovulasi sehingga pecahnya folikel degraf atau pecahnya folikel dominan ovulasi. Nah, lepaslah yang namanya sel telur atau oosit. Nah, pada kasus ini hewan mengalami estrus atau birahi. Kadar estradiol tidak mampu memunculkan manifestasi kondisi yang baik sehingga estrogen tidak memberikan feedback positif ke hipotalamus. Hewan mengalami estrus namun tidak mengalami ovulasi. Nah, hal ini akan berakibat hewan estrus atau birahi kemudian tidak ovulasi sehingga beberapa hari ke depan hewan mengalami birahi lagi. Estrus 21 hari rata-ratanya dengan rentang waktu 18-24. Dalam kondisi ini hewan estrus satu kali. Pada kondisi ini kista folikel dalam satu kali siklus ini mengalami beberapa kali estrus. Cystic ovarium atau kista ovarium pada sapi ditandai dengan adanya yang pertama kista folikel atau degenerasi dari folikel degraf, yang kedua kista luteal, dan yang ketiga kista korpus luteum. Saat melakukan pemeriksaan eksplorasi rektal, kita akan menemukan kista folikel dengan dinding yang tipis berdiameter lebih dari 2,5 cm. Folikel ini mudah pecah bila ditekan dan ditandai dengan adanya lekukan pada permukaan ovarium. Kista luteal pada eksplorasi rektal memiliki dinding lebih tebal jika dibandingkan dengan kista folikel, berdiameter 2,5 cm dan terjadi pada sapi perah dengan produksi susu tinggi pasca melahirkan. Pada eksplorasi rektal, kista korpus luteum di bagian dalamnya mempunyai rongga bersih cairan, besar yang normal dan menggembung karena mempunyai bekas tanunan yang menonjol, mempunyai konsistensi yang berfluktuasi dan lunak. Sebelum melakukan USG, kita harus mengeluarkan feses terlebih dahulu pada daerah rektum sapi. Lalu masukkan probe secara perlahan dan mengarahkan probe pada daerah ovarium sapi. Penyebab terjadinya kista ovarium adalah gangguan ovulasi dan endokrin, yaitu rendahnya hormon LH. Terlihat adanya kista folikel yang mempunyai dinding yang tipis. Kista folikel terbentuk ketika folikel tidak pecah sehingga tidak bisa melepaskan sel telur. Folikel akan terus membengkak karena penuh cairan dan menjadi kista. Terlihat adanya kista luteal
dinding lebih tebal jika dibandingkan dengan kista folikal. Terkadang dijumpai korpus luteum yang normal. Terlihat adanya kista korpus luteum. Kista ini terjadi ketika lubang pada korpus luteum tersumbat dan menyebabkan penumpukan cairan. Akibatnya, korpus luteum berkembang dan menjadi kista. Pada kista ovarium akan dijumpai sapi yang mengalami nymphomania dan anestrus. Pada nymphomania, apabila kista terdiri dari banyak folikel, di mana pengertian dari nymphomania adalah birahi terus-menerus dalam satu atau lebih siklus birahi tetapi tidak mengalami ovulasi. Anestrus atau tidak mengalami birahi itu terjadi apabila kista terdiri dari satu folikel.